awal film diperlihatkan konglomerat Jepang yang bernama Sukamoto. Ia sedang bersenang-senang bersama dengan dua orang gadis. Sementara itu, semua jajaran pengawal siap siaga menjaga keamanan konglomerat yang satu ini. Dari mulai keamanan CCTV, penjaga yang berpatroli, hingga penjaga yang standby di pintu masuk. Semua sudut dijaga dengan ketat. Sementara itu, Sukamoto sedang bernostalgia mengenang masa mudanya dengan gadis-gadis cantik itu. Tiba-tiba saja listrik di gedung menjadi padam. Lalu siaran CCTV satu persatu mulai mengalami gangguan. Dan juga satu persatu penjaga dari keamanan Sukamoto mulai dilumpuhkan oleh sosok misterius yang tiba-tiba saja muncul di kediaman Sukamoto ini. Sosok pembunuh ini sangat mulus dalam melancarkan aksinya. Sosok misterius ini mulai melumpuhkan penjaga satu persatu. Sukamoto yang menyadari dirinya sedang terancam mulai panik. Dan saat berhadapan dengan sosok misterius ini, Sukamoto yang merasa dirinya memiliki banyak uang, bahkan saat nyawanya terancam, ia sempat bernegosiasi tentang upah pembunuh itu, yang akan ia lipat gandakan jika pembunuh itu mengurungkan niatnya. Namun sayangnya, tawaran konglomerat tua itu tidak dipedulikan oleh sosok misterius ini, hingga akhirnya Sukamoto pun tewas. Scene beralih kepada seorang pemuda yang bernama Fu. Pada saat itu, Fu sedang berbelanja kebutuhan di sebuah toko. Fu protes karena sang penjual tidak memberikan harga yang sesuai dengan tag harganya dan ia menginginkan 5 sen uang kembaliannya. Pada saat ia akan menyeberangi jalan, uang yang ia dapatkan dengan jerih payah berdebat dengan pemilik toko itu tergelincir ke jalanan. Dan ketika uang itu hampir sampai di kotak pengemis, Fu berhasil menyelamatkannya. Fu hidup dengan sangat sederhana di rumah flat yang cukup sempit yang dihuni berbagai macam bangsa. Ia mencoba hidup rukun dengan semua orang di sana. Bahkan Fu juga berbagi makanan dengan tetangganya. Di sana, Fu tinggal bersama dengan orang yang merupakan preman bayaran. Fu yang berhati lembut sepertinya tidak cocok untuk profesi ini. Ia berkali-kali diberikan tugas oleh kakak Joy, namun selalu gagal karena ia tidak tega kepada targetnya tersebut. Fu beralasan ia tidak membunuh wanita dan anak-anak. Di sana, kakak Joy memberitahu bahwa saat ini ada proyek yang bernilai sangat besar. Ini adalah sayembara menangkap pembunuh dengan bayaran 100 juta dolar. Karena tergiur dengan hadiahnya, Fu pun mencari tahu cara agar bisa mendaftar ke sayembara itu. Namun kakak Joy malah menyepelekan Fu yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kasus yang kecil sekalipun. Di kediaman Sukamoto terlihat Enji, cucu dari mendiang Sukamoto yang sedang berada di pemakaman kakeknya itu. Ia terlihat begitu terpukul dan bersedih. Lalu datanglah ayahnya yang bernama Sasaki yang meminta Enji untuk segera bergegas pergi. Enji malahan marah kepada ayahnya yang tidak memiliki ambisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh kakeknya tersebut. Sasaki meminta Enji untuk menyerahkan kasus kematian kakeknya tersebut kepada kepolisian. Enji bahkan menghancurkan guci kecil yang berisikan abu mendiang kakeknya tersebut dan kemudian Enji memakannya. Enji sepertinya benar-benar terpuruk atas kematian kakeknya itu. Lalu ayahnya pun pergi meninggalkan Enji. Di tempat lain terlihat Fu yang sedang berada di kereta. Ia sedang menuju ke kediaman Sukamoto untuk mengikuti sayembara. Sementara di kantor polisi, seorang detektif yang bernama Simon yang bertugas dan bertanggung jawab atas kasus kematian Sukamoto sedang memata-matai aktivitas yang terjadi di kediaman Sukamoto. Beberapa agen detektif dan pembunuh bayaran dari dalam dan luar negeri berdatangan ke kediaman Sukamoto. Mereka datang untuk memperebutkan hadiah sayembara yang bernilai 100 juta dolar. Lihat Fu yang sudah sampai, namun dirinya tidak diizinkan untuk masuk karena ia tidak memiliki undangan. Sempat terjadi keributan di sana. Fu menyerang beberapa penjaga. Beruntungnya, datanglah seseorang menolongnya. Dia bernama Norman. Norman yang memiliki undangan sayembara itu menanyakan beberapa hal kepada Fu dan ia mengajak Fu masuk asalkan Fu mau mengikuti perintahnya. Dan akhirnya mereka berdua diizinkan untuk masuk. Pertemuan pun dimulai. Martin, sang asisten Sukamoto, menjelaskan secara rinci tentang pekerjaan ini. Sayembara ini bertujuan mencari sosok pembunuh yang telah merenggut nyawa konglomerat Sukamoto. Semua peserta yang hadir masing-masing menyetorkan uang deposit sebesar 5 juta dolar dan mereka semua mendapatkan informasi yang adil. Mereka mendapatkan hadiah tersebut secara penuh jika membawa sang pembunuh secara hidup-hidup. Dan Martin pun menjelaskan secara rinci kepada beberapa peserta yang bertanya tentang ketentuan sayembara. Tiba-tiba, Simon dan beberapa petugas kepolisian datang menghadiri sayembara itu. Martin menjelaskan kepada Simon bahwa polisi tidak perlu khawatir karena pertemuan ini tidak melanggar dari bagian undang-undang manapun. Ia hanya menjalankan wasiat yang sudah
direncanakan dari Tuan Sukamoto jauh sebelum hari kematiannya. Di sana, Fu juga sempat dicurigai oleh polisi karena ia membawa benda-benda aneh seperti kupon diskon belanjaan dan pisau belati. Norman melarangnya untuk berbicara untuk menghilangkan kecurigaan dari kepolisian. Singkat cerita, acara pun telah usai. Saat mereka keluar dari ruangan, Fu dan Norman bertemu dengan Angie dan jajaran pengawalnya. Martin menjelaskan bahwa Angie mengikuti sayembara itu dan ia juga sangat berambisi sekali untuk menemukan sosok pembunuh kakeknya. Beberapa saat kemudian, Martin mendatangi kediaman Angie. Ia menawarkan sebuah informasi yang update tentang kematian kakeknya. Namun, informasi itu jika Angie memberinya sebuah imbalan yang setimpal. Di sana, Angie sempat mengancam Martin, namun Martin kelihatan tidak takut kepadanya. Setelah memberikan sebuah cek, Martin pun memberikan sebuah petunjuk, yakni adanya uang kertas zaman kuno pada saat zaman militer Perang Dunia Kedua yang ditemukan di tubuh kakeknya saat ia terbunuh. Dan juga, Martin akan memberikan informasi tambahan lainnya setelah ceknya berhasil ia cairkan. Di kantor polisi, semua jajaran detektif dan intel yang bertugas sedang membahas rekaman CCTV yang masih tersisa beberapa hari sebelum pembunuhan berlangsung. Ada suatu adegan di mana itu adalah diduga sosok pembunuh, namun hanya dari bagian belakangnya. Meskipun begitu, polisi terus berusaha. Mereka berusaha memindai foto tersebut menggunakan komputer pelacak dan semua pasti akan terbongkar dengan menunggu waktu. Di sebuah restoran, terlihat Fu dan Norman. Fu sempat melirik arloji milik Norman dan hal itu membuat Norman langsung memberikan arloji Rolex KW itu kepada Fu. Fu sangat senang diberikan hadiah oleh Norman. Lalu mereka membicarakan tentang pembagian hasil jika mereka memenangkan sayembara itu. Norman yang licik sedikit berlebihan kepada Fu dengan hanya memberikan 1/9 dari imbalannya itu. Karena Fu protes ingin dinaikkan imbalannya, Norman pun ingin Fu menunjukkan kehebatannya. Apakah ia benar-benar seorang pembunuh bayaran? Norman pun mulai memprovokasi meja sebelah dan meja sebelah pun menjadi naik pitam. Dan di sanalah Fu mulai beraksi. Ia mengalahkan beberapa preman dengan tangan kosong cukup dengan hanya 15 detik. Tetapi sayang, Fu tidak bisa memukul wanita. Dan setelah itu Norman membantunya. Norman yang kini telah yakin atas kehebatan Fu mengajaknya pergi ke sebuah tempat perbelanjaan dan membelikan beberapa pasang pakaian agar Fu terlihat seperti seorang pembunuh profesional. Fu sempat menjajal beberapa gaya pembunuh yang hits di pasaran. Namun pada akhirnya, Fu hanya pas dengan gaya casual. Gaya itu pun disempurnakan dengan kacamata hitam yang memberikan efek maskulin. Sebelum berpisah, Norman memberikan sebuah pager untuk mereka berkomunikasi. Norman sebenarnya takut kepada Fu, namun di sisi lain, dia senang karena bisa memanfaatkannya. Di kantor polisi, para detektif sedang menggali informasi mengenai Norman. Yang ternyata, Norman merupakan seorang penipu. Ia licin seperti belut yang selalu berhasil lolos dengan alibi dari setiap kasusnya. Mereka pun mencari tahu apa yang Norman lakukan di sayembara Sukamoto itu. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali di restoran. Semua orang memperhatikan gaya Fu yang sedikit berlebihan hanya untuk makan di sebuah restoran. Dan Norman pun menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan orang-orang itu dan meminta Fu untuk memesan apapun yang ia sukai. Kemudian Norman yang licik itu memanfaatkan Fu untuk mencari uang. Ia mencarikan pekerjaan lain untuk membunuh agar mereka bisa bertahan hidup. Norman mencari informasi pekerjaan melalui surat kabar. Namun ternyata iklan tersebut sudah tutup. Lalu ia mendatangi sekumpulan kakek tua di restoran itu. Di sana Norman mencari tahu tentang keberadaan Tuan Leng. Kakek tua di sana mengatakan bahwa Tuan Leng menghilang beberapa hari yang lalu. Dan tiba-tiba Norman menerima sebuah telepon dan akhirnya ia berhasil menemukan sebuah pekerjaan untuk Fu. Pekerjaan itu adalah untuk membunuh seseorang. Namun pekerjaan itu adalah pekerjaan terbuka, yang artinya siapa cepat dia dapat. Lalu Norman tersadar bahwa Fu sudah menghabiskan banyak sekali makanan. Karena harus segera bergegas, Fu pun membungkus makanan yang baru saja ia pesan. Di perjalanan, Norman menjelaskan tentang imbalan dari pekerjaan yang akan segera dilakukannya. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka berdua di sebuah taman hiburan. Fu mendatangi sekumpulan anak kecil yang sedang melakukan permainan lempar koin. Fu mencoba untuk membantu anak kecil yang beberapa kali telah gagal melemparkan koin. Dan dengan sekali lemparan, Fu berhasil mendapatkan hadiah utama, hadiah kedua, dan beberapa hadiah lainnya. Dan seketika, Fu pun langsung dikerubungi oleh anak-anak itu. Sedangkan sang pedagang terlihat sedikit kesal. Norman menemui Fu kembali. Ia mengira bahwa Fu sudah melakukan pendekatan terhadap target. Namun Fu malah belum mengetahui siapa targetnya
tempatnya tersebut. Kemudian Norman memberitahu bahwa ia adalah ayah dari anak yang pertama kali Fu bantu saat permainan lempar koin. Fu seketika menjadi tegang karena ia tidak mau melukai wanita dan anak-anak. Sedangkan di sana banyak sekali anak-anak berkeliaran. Di saat berjalan menuju target, Fu mengambil sebuah pisau kue yang diselipkan di antara tangannya. Tiba-tiba Fu tersadar beberapa pembunuh bayaran lainnya sedang mengincar targetnya itu. Dan salah satunya ternyata adalah teman sekamar dari Fu. Terdengar sebuah ledakan pistol yang membuat keadaan sekitar menjadi kacau. Pendatang taman bermain itu berhamburan menghindari peluru yang berterbangan di mana-mana. Alih-alih mencelakai target, Fu malah mencoba menolongnya dari serangan temannya tersebut. Lalu datanglah petugas kepolisian mengamankan TKP. Teman Fu tersebut harus meregang nyawa karena ia nekat melawan polisi. Akhirnya Fu dan Norman dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka berdua ditanyai dalam ruangan terpisah. Namun berkat keahlian silat lidah Norman berhasil lolos dari kecurigaan polisi. Dan juga Fu berhasil menjawab semua pertanyaan dari polisi. Namun terlihat Simon yang sedikit menaruh curiga kepada Fu. Beberapa saat kemudian datanglah Kiki yang berprofesi sebagai pengacara dan mereka berdua pun dibebaskan dengan jaminan oleh David, kekasih dari putrinya itu. Fu menanyakan kembali apakah itu benar-benar putri kandungnya. Melihat penampakan dari Norman yang sedikit jomplang dengan putrinya yang cantik dan anggun. Ketika Fu dan Norman hendak pergi dari kantor polisi, Simon memberikan senyuman aneh membuat Fu bertanya-tanya apa maksud dari senyuman itu. Di depan kantor polisi, Norman menceritakan tentang hubungan baiknya bersama dengan putrinya tersebut. Tiba-tiba datanglah mobil hitam yang ternyata itu adalah si target pembunuhan tadi. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Fu dan memberikan sejumlah uang dan juga nomor teleponnya. Tentu saja, Norman yang licik itu langsung mengambil bagian uangnya yang sudah pasti lebih besar daripada Fu. Pada saat perjalanan pulang, Fu diturunkan di tengah jalan. Lalu terlihat Kiki yang mengomel kepada ayahnya karena ia selalu berbuat onar. Dan lagi-lagi David lah yang selalu menjaminnya, sehingga Kiki tidak merasa enak dengan kekasihnya itu. Kiki juga menjelaskan tentang mengapa sedari kecil ia ingin menjadi pengacara. Itu karena ia ingin belajar hukum untuk menyadarkan ayahnya dan juga sekaligus menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian ayahnya pun turun dari mobil Kiki dan Kiki pun meminta maaf karena telah mengomel. Sebenarnya ia mengomel karena terlampau sayang kepada ayahnya. Dan setelah Kiki pergi, Norman terlihat ngedumel sendirian karena ia juga merasa kesal. Setelah beberapa saat, Norman pun sampai di rumahnya. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya untuk meminjamkannya uang. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kehadiran Fu di sana. Namun, ia berpura-pura sudah mengetahui kehadiran Fu. Di sana, Fu juga telah membawa semua barang-barangnya dan berniat untuk tinggal bersama di sana. Sebenarnya, Norman sedikit keberatan, tetapi jika ia menolaknya, maka ia akan kehilangan harta karunnya. Maka dengan terpaksa, ia pun mengizinkan Fu untuk tinggal bersama di sebuah kamar yang dulu pernah Kiki tinggali. Saat Fu sedang makan malam, Norman memberikan 2 buku tebal yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Namun ternyata Fu sudah lebih mengerti tentang cara kerja di lapangan dibandingkan dengan teori di dalam buku. Norman tidak mempercayai hal itu dan meminta Fu untuk berimajinasi dan menunjukkan cara memegang pistol menggunakan sebuah pisang. Fu yang tidak bisa menyamakan antara pistol dan pisang malahan memakan senjata imajinasinya itu. Norman yang geram akhirnya mengeluarkan senjata yang ia sembunyikan di dalam kaleng legendarisnya. Saat memegang pistol itu, Fu menggenggamnya dengan erat seperti ahli tembak yang sudah tidak asing dengan benda itu. Lalu, Fu mengamati pistol klasik yang berkarat itu. Di kantor polisi, komputer masih terus berjalan memindai foto terakhir tersangka. Sementara polisi kehabisan waktu. Akhirnya, Simon meminta asistennya untuk mengawasi Angie. Malam harinya, Kiki kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Ia terkejut melihat Fu yang berada di kamarnya. Di sana, Fu yang polos menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak menyentuh barang-barang milik Kiki. Setelah itu, Kiki terlihat sedikit ramah kepada Fu. Ia bahkan meminta Fu membantunya menurunkan barang-barangnya. Ketika hendak pulang, Kiki berpapasan dengan ayahnya. Kiki meminta izin kepada David untuk berbicara dengan Fu. Kiki mengajak Fu untuk pergi ke sebuah tempat dengan taksi. Mereka berdua pergi
pergi ke tempat ice skating di sebuah mall. Kiki bercerita tentang masa kecilnya yang sering dibohongi oleh ayahnya, dan saat ini ia sudah tidak bisa lagi percaya kepada ayahnya. Fu sempat meminta Kiki untuk memberikan satu lagi kesempatan untuk ayahnya. Karena tidak ingin larut dalam kesedihan, Kiki mengajak Fu untuk bermain ice skating. Ternyata Fu tidak bisa bermain ice skating. Lalu perlahan Kiki membimbingnya berjalan ke tengah. Di sana Fu juga sempat menceritakan tentang ibunya. Dan setelah itu Kiki bertanya apa yang sedang ayahnya rencanakan. Fu menjelaskan bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh Norman. Mengetahui bahwa Fu adalah orang baik, Kiki meminta Fu untuk menjagakan ayahnya dan melaporkan hal apapun yang terjadi padanya. Dan Fu pun berjanji dan mereka saling mengaitkan kelingking. Ketika sampai di rumah, Norman sedikit mengancam Fu untuk berhati-hati jika ia melakukan sesuatu terhadap putri semata wayangnya. Setelah itu mereka bergegas untuk menemui Martin yang akan memberikan petunjuk mengenai kematian Tsukamoto. Namun tentunya informasi yang Martin berikan tidak cuma-cuma. Ia meminta sejumlah uang untuk informasi tersebut. Martin memberikan informasi kepada Fu dan Norman tentang informasi yang juga ia berikan kepada Angie. Dan ia juga terbuka mengatakan bahwa mereka adalah bukan pembeli pertama informasi tersebut. Di sana Martin juga memberitahu bahwa tersangkanya adalah malaikat maut, yang mana alasan ia membunuh adalah untuk menyebarkan keadilan, dan ia hanya membunuh para pelanggar hukum, yang artinya sama juga dengan pembunuh bayaran dari Tuhan. Sebelum pergi, Fu sempat menanyakan siapa pembeli pertama informasi tersebut, dan di sana Martin mengatakan bahwa itu adalah Angie. Fu mengusulkan kepada Norman agar mereka bergerak mengikuti Angie untuk langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Martin sudah selesai mengidentifikasi uang kuno tersebut dan memberikan informasi selengkapnya kepada Angie. Lalu Angie dan iringan pengawalnya segera bergegas ke alamat pemilik uang kuno tersebut. Norman dan Fu yang sudah beberapa hari ini memata-matai Angie juga mengikuti pergerakan Angie. Angie pun sampai di kediaman Tuan Leng. Sebelum mereka beraksi, Angie berpesan kepada para pengawalnya agar membawa pemilik uang itu hidup-hidup. Lalu para pengawal Angie pun masuk menggeledah rumah Tuan Leng. Di bawah, Norman tampak kesulitan berusaha untuk naik, sedangkan Fu hanya dengan satu lompatan ia berhasil naik. Di waktu yang sama, terlihat seseorang yang memakai pakaian pendeta. Ia juga mendatangi kediaman Tuan Leng, dan ia langsung ditodongkan pistol oleh anak buah Angie. Tuan Leng yang juga berada di depan pintu sangat terkejut dengan kehebohan yang terjadi di dalam rumahnya itu. Lalu terjadilah aksi baku tembak di sana. Sang kakek berhasil diselamatkan oleh Fu. Norman bertugas untuk membawa Tuan Leng, sedangkan Fu bertugas untuk menghadang para pengawal Angie yang mengikutinya. Akhirnya mereka semua berhasil selamat dan turun di lantai dasar. Fu mengunci pintu keluar agar tidak ada yang bisa mengikutinya. Namun tiba-tiba di lorong itu datanglah si pendeta tadi dan ia meluncurkan granatnya. Beruntungnya granat tersebut berhasil ditendang kembali oleh Fu ke arah pendeta tersebut dan meledak di sana. Sang kakek menjadi kritis dan sesak nafas. Fu dan Norman berusaha kabur menyelamatkan sang kakek. Di ujung lorong mereka dicegat oleh pengawal pentolan Angie yang kita sebut saja dengan nama Ethan. Di awal perkelahian Fu sempat unggul. Beberapa kali Fu menghajar Ethan. Setelahnya, Ethan menggunakan sebuah senjata rahasia yang berbentuk cincin, sehingga Fu berhasil dibuat terpojok. Ethan menyerang penglihatan Fu, kemudian menghajarnya berkali-kali dan berulang terus seperti itu, hingga Fu menjadi tidak berdaya. Sementara, Norman yang melihat keadaan Tuan Leng yang kritis tidak bisa menunggu Fu lebih lama. Ia kabur ke arah lorong lain, namun sayangnya, di lorong itu sudah ada Angie dan iringan pengawalnya, membuat Norman menjadi melangkah mundur. Para pengawal Angie memeriksa keadaan Tuan Leng yang ternyata sudah tidak bernyawa. Angie menanyakan kepada Norman apa kata-kata terakhir dari Tuan Leng. Namun dengan polos, Norman hanya menjawab ia hanya terkencing. Merasa petunjuknya telah hilang, Angie mengamuk kepada Norman karena nyawa Tuan Leng bernilai $50.000. Angie melepaskan Norman dan Fu karena mereka tidak layak untuk dibunuh. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian memeriksa TKP kasus kematian Tuan Leng. Di sana terlihat detektif Simon yang sedang memikirkan kembali teguran dari atasannya. Ia diperintahkan untuk menangani kasus lain karena kasus kematian Tuan Tsukamoto ini tidak ada kemajuan dan petunjuk lain. Namun Simon bersikeras untuk bertahan dan kembali menggali kasus ini. Di tempat lain terlihat Norman yang sedang bimbang. Kemudian ia menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Fu. Beberapa hari yang lalu, pada saat Norman sedang mencari mangsa untuk ditipu, ia membaca iklan yang sedikit ambigu di surat kabar dan ia menemui pengiklan tersebut. Ternyata itu adalah kakek tua yang merupakan
merupakan Tuan Leung. Di sana, Tuan Leung meminta Norman untuk membunuh seseorang, yang ternyata itu adalah Tuan Tsukamoto, dengan imbalan 1 koper uang zaman kuno yang tidak begitu bernilai. Tuan Leung serius dengan permintaannya tersebut dan ia menukarkan uangnya ke toko barang antik. Karena Norman tidak tega untuk menipu Tuan Leung, ia hanya meminta Tuan Leung mentransfer uang setelah terdengar kabar kematian Tuan Tsukamoto. Dan dengan sangat kebetulan yang luar biasa, beberapa hari kemudian Tsukamoto tewas terbunuh. Namun Norman bukanlah pelakunya. Meski begitu, Tuan Leung telah mentransfer uangnya kepada Norman. Tiba-tiba seseorang datang dan mereka berdua sangat terkejut. Namun itu adalah Kiki dan David. Melihat ayahnya yang ketakutan, Kiki salah mengira bahwa ayahnya tidak menyukai kedatangannya. Kedatangan mereka untuk mengambil barang-barang Kiki yang tersisa di sana. Setelahnya, David mengundang Norman untuk datang ke acara ulang tahun ayahnya. Namun Kiki sama sekali tidak berharap untuk ayahnya datang, karena pasti ayahnya akan mengingkarinya. Sebelum pergi, Kiki mengingatkan ayahnya untuk tidak sering memakan makanan junk food. Norman sangat bersedih melihat keadaan kamar Kiki yang sudah kosong melompong. Hanya tersisa sebuah boneka, dan itu adalah kenang-kenangan untuk Fu. Di kediaman Angie, Martin memberitahu tentang kelanjutan informasi yang ia jual. Ia memberitahu tentang transaksi terakhir yang dilakukan oleh Tuan Leung. Tuan Leung telah mentransfer sejumlah uang ke rekening bank account milik Norman setelah beberapa hari dari kematian Tsukamoto. Malam harinya, Norman sedang bersantai sambil menonton TV bersama dengan Fu. Ia terkejut melihat berita tentang tempat tinggal lamanya yang terbakar, dan ia memiliki firasat bahwa Angie sudah menelusuri informasi tentang Tuan Leung. Benar saja, dalam hitungan detik, lampu tiba-tiba padam dan berhamburanlah beberapa peluru dari senapan otomatis. Fu bersembunyi di balik pintu dan ia berusaha menahan serangan dari Ethan. Sementara itu, Norman yang menjadi target pembunuhan berusaha sembunyi sekuat tenaga. Beberapa saat setelah itu, Norman pun mencari senapan legendarisnya itu. Setelah mendapatkan pistolnya, Norman pun memberanikan diri untuk meluncurkan beberapa tembakan. Dan akhirnya mereka berdua bisa keluar. Fu dan Norman pergi dari tempat itu dan memasuki sebuah lift. Tiba-tiba lift pun menjadi terhenti. Fu mengetahui bahwa ini adalah ulah dari anak buah Angie. Fu keluar dan berusaha melawan mereka satu persatu. Tali penahan lift itu ditembaki hingga hampir terputus. Sedangkan Norman berusaha untuk keluar dari dalam lift dan beranjak untuk naik ke atas. Di sana, Fu sempat terpojok karena banyak dari anak buah Angie yang menyerangnya. Namun pada akhirnya, Fu yang andal bisa mengalahkan mereka satu persatu. Di sisi lain, Norman yang berhasil keluar dari dalam lift berusaha membantu dengan menghadapi musuhnya. Dan pada saat lift terjatuh, Fu menahan Norman dan membuatnya berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, Norman dan Fu duduk di tepi danau. Emosi Norman terlihat sedang tidak stabil. Ia masih terkejut dengan kejadian yang hampir merenggut nyawanya tadi. Dan kini, bahkan semua orang mengincar nyawanya karena ia telah dicurigai sebagai malaikat pembunuh. Dan akhirnya, Norman pun memutuskan untuk pergi jauh. Setelah itu, Norman pun memberikan arloji asli miliknya. Dan ia meminta Fu untuk menjagakan Kiki untuknya. Karena dari semua orang yang ia temui, hanya Fu lah yang paling ia percayai. Tiba-tiba, pager milik Norman berbunyi, dan ternyata itu adalah undangan pesta ulang tahun ayah David. Di waktu yang sama, di kantor polisi, komputer telah selesai menganalisa dari foto yang diduga pelaku tersebut. Dan ternyata, itu adalah Simon, si polisi pemecah kasus kematian Tsukamoto dengan akurasi sampai 95%. Fu dan Norman yang sampai di pesta ulang tahun dengan pakaian compang-camping berhasil membegal seseorang di dalam toilet dan keluar dengan mengenakan pakaian yang sangat rapi. Mereka berdua sampai di dalam pesta ulang tahun ayah David yang sangat meriah. Terlihat Kiki yang sedang berdansa bersama dengan Simon. Rupanya Kiki sedang menggali informasi dari Simon mengenai ayahnya. Simon menyadari kedatangan Fu dan Norman. Setelah itu, Norman meminta Fu untuk tetap bersama dengan Simon saat ia berbicara dengan Kiki. Dan inilah kali pertama Norman berdansa dengan anak gadisnya. Di sana Kiki pun terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba Simon mengatakan kepada Fu bahwa Norman adalah malaikat maut dan ia di sini hanya untuk melindungi Kiki agar tidak menjadi sandera. Mendengar hal itu, Fu pun menjadi curiga dan langsung mengatakan kepada Simon bahwa Simon adalah malaikat maut yang sebenarnya. Sontak ekspresi di wajah Simon menjadi berubah dan ia segera meminta Fu untuk membunuhnya. Namun Fu enggan melakukannya karena bahkan jika ia
ia melakukannya, uang pun tidak akan menjadi miliknya. Di sisi lain, tiba-tiba David menghampiri Kiki dan ayahnya dan meminta Kiki untuk ikut bersamanya. David memperkenalkan Kiki dengan pamannya yang memiliki firma hukum terbesar di Hong Kong agar Kiki bisa ikut bekerja dengannya. Namun Kiki langsung menolak hal tersebut karena menurutnya ia lebih bangga dengan pekerjaannya saat ini. Lalu ayahnya David datang untuk mencairkan suasana dan tiba-tiba Norman pun datang ke sana. Ia mengajak ayah David untuk berkenalan dan terlihat di sana bahwa mereka tidak menghargai kehadiran Norman. Bahkan David berusaha berbohong tentang pekerjaan Norman. Namun Norman langsung menangkis ucapan David tersebut dan ia menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang penipu. Kiki sebenarnya sangat menghargai kejujuran dari ayahnya. Namun hal itu hanya akan mempermalukan dirinya. Di sana Norman juga menjelaskan tentang Kiki yang tidak menyukai pekerjaan ayahnya agar Kiki bisa diterima di keluarga tersebut. Dan akhirnya Norman pun pamit pergi. Ketika berada di luar, ia bertemu dengan Simon dan Simon meminta Norman untuk bersembunyi. Namun Fu malah mengajak Norman untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Martin. Kembali ke pesta, ayah David berusaha untuk menghibur Kiki. Namun Kiki malah meminta putus dengan David dan ia pun berlalu pergi. Beberapa saat kemudian, Fu dan Norman berada di sebuah telepon umum. Fu menelpon Martin dan memberitahu bahwa Norman ada bersamanya. Fu meminta disiapkan uang imbalan untuknya dan ternyata Martin sedang berada di penthouse kediaman Sukamoto. Norman dan Fu memiliki firasat yang tidak baik tentang ini. Namun Fu tetap bersikeras ingin melalui jalan ini. Singkat cerita, Fu dan Norman telah sampai di penthouse kediaman Sukamoto. Di sana, Martin menjelaskan beberapa hal yang bertele-tele tentang prosedur transfer dan hadiah sayembara itu. Hingga beberapa saat, Fu pun menembak Norman dan ia pun tewas. Lalu Martin menjelaskan bahwa sebenarnya pemegang kendali sayembara ini adalah Angie. Dan benar saja tentang kecurigaan Fu selama ini. Melihat sandiwara Angie dan anak buahnya, Norman pun bangun dari kematian sandiwaranya itu. Norman Fu meminta uang deposit 5 juta dolar itu kembali. Namun yang diberikan adalah hujaman tembakan dari para pengawal Angie. Dan terjadilah perkelahian di sana. Keadaan Fu sempat terpojok. Namun Fu yakin bahwa malaikat pembunuh akan datang menyelamatkan mereka. Dan benar saja, beberapa saat kemudian datanglah malaikat maut menerobos dari atap. Ia langsung menyerang semua anak buah Angie. Dan saat ia membuka masker di wajahnya, dan itu adalah benar, malaikat pembunuh itu adalah Simon. Ia bergerak dengan sangat gesit menembaki semua anak buah Angie. Sepertinya predikat malaikat pembunuh yang ia sandang memang sangat layak untuk Simon. Ethan mencoba menyerang Simon, dan ia berhasil sedikit menggores pipinya. Fu berhadapan dengan Ethan kembali. Namun kali ini, Fu mengetahui senjata rahasia yang Ethan pakai adalah sinar laser yang menyerang kepada mata. Jadi, ia hanya perlu menghindari kontak dengan sinar itu. Dan ia mengeluarkan ikat pinggangnya untuk menghancurkan senjata rahasianya itu. Di sisi lain, terlihat Angie yang sedang bertarung melawan Simon. Ia menggunakan pedangnya. Ternyata, Angie merupakan seorang ahli pedang yang cukup tangguh. Ia menyerang Simon hingga Simon menjadi terpojok. Dan saat itulah Fu datang membantu Simon. Sambil menghadapi Ethan, Fu juga membantu Simon yang sudah kewalahan. Angie menyabetkan pedangnya dengan membabi buta hingga ia menusukkannya kepada wanita kimono dan akhirnya wanita itu pun tewas. Dan Simon berhasil membantingnya hingga Ethan pun tewas. Sementara itu, Fu menghadapi Angie. Angie masih menggunakan pedang. Fu berhasil membuat pedang Angie patah menjadi 2. Fu pun menyerang kembali. Setelah itu, Fu berhasil membuat pedang itu terlepas dari tangan Angie. Angie pun tewas tertancap dari bagian patahan pedangnya sendiri. Dan pertarungan pun selesai. Setelah itu, Norman sempat menawari Fu untuk membunuh Simon agar ia bisa mendapatkan hadiah. Meskipun Simon telah mengizinkannya, Fu tetap tidak mau. Dan setelah itu datanglah Martin menodongkan pistol kepada mereka. Lalu Martin pun menceritakan rencananya untuk mengarang sebuah cerita bahwa malaikat pembunuh yang sebenarnya adalah Angie yang menginginkan hadiah sayembara itu. Dan ia membunuh kakeknya sendiri hanya untuk uang itu. Dan tentu saja dari rencana itu, Martin harus
harus mendapatkan bagian hadiahnya juga. Mereka bertiga setuju dan meninggalkan Martin. Singkat cerita, Martin, Fu, dan Simon sedang berlibur di sebuah kapal pesiar. Martin membantu mereka untuk berinvestasi di sebuah perusahaan dengan uang hadiah itu. Fu sangat senang karena akhirnya ia bisa membeli rumah yang sangat besar untuk ibunya. Begitu juga Norman. Sedangkan Simon saat ini sudah hengkang dari kepolisian. Kiki menjadi manajer untuk Fu dan Norman agar ayahnya tidak bisa macam-macam lagi. Setelah itu, Simon meminta Fu untuk menggantikannya menjadi malaikat pembunuh. Fu mengusulkan bahwa ia ingin bekerja menjadi malaikat pembunuh bersama Norman dan Kiki, dan mereka berdua pun sepakat tentang hal itu. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan cerita kita kali ini? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.